Salam damai dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kesadaran adalah kunci dari spiritualitas sejati. Beragama dengan segala aktivitasnya tanpa kesadaran mendalam menjalaninya adalah seperti raga tanpa jiwa dan tubuh tanpa nafas. Mati dan tak berarti karena tidak akan pernah bisa memberi energi. Lalu kesadaran apa yang harus dimiliki dalam menapaki jalan iman yang menghidupkan dan mendamai sejahterakan itu? Kesadaran pertama adalah keberadaan Tuhan Allah yang berkuasa dan berotoritas atas semesta alam raya dan segala sesuatu yang ada. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan di dalam Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Maka kepada Dialah segala sesuatu akan bermuara, karena Dia bukan hanya yang awal, tetapi juga yang akhir. Dia bukan hanya sekedar ide dan gagasan, namun pribadi yang punya kehendak, dan dengan kehendaknya itu, Dia berkarya mencipta, memberi hidup, memelihara, menyelamatkan, dan memulihkan. Dia memang adalah pribadi yang agung dan mulia, tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Namun Dia juga adalah yang dekat, yang hadir bukan hanya menyapa, namun menjadi serupa dengan kita dalam solidaritas tuntas yang membuat lunas segala perkara yang menjerat dan membuat binasa semesta akibat dosa yang berkuasa. Ketundukan kita kepadanya, kemenurutan kita mengikuti kehendaknya untuk berjalan di jalannya oleh tuntunan rohnya akan membuat kita hidup dalam terang sejati. Sebab di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Kesadaran kedua adalah keberadaan kita yang rapuh dan rindu untuk dirangkul. Jumawa karena punya dan merasa bisa mengatasi segalanya akan membawa kita terjerat dalam bayangan fata morgana yang keberadaannya hanya seolah-olah saja, namun tak nyata karena memang sesungguhnya tak demikian adanya. Kita memang makhluk istimewa dengan segala daya yang kita punya. Namun ingat, ada batas yang tak mungkin rantas kita libas, bahwa kita sesungguhnya ada dalam raga yang fana dan tak berdaya kala sang waktu tiba. Kerapuhan menyadarkan kita bahwa kita bukan hanya butuh sesama, tetapi juga Sang Pencipta yang membuat debu dan abu berarti dan tidak mati. Saudara, kerapuhan bukanlah aib yang harus ditutupi, melainkan posisi yang harus disadari. Karena olehnya kita akan bergerak untuk menemukan kesejatian kemanusiaan yang hidup bukan karena kekuatan, tetapi rahmat Tuhan yang berbagi nafas dan detak jantungnya untuk ditaruh di raga fana kita. Menemukan wajah kita yang rapuh dan rindu untuk dirangkul akan membawa kita melihat wajah sesama untuk dipahami, dicintai, dan bukan untuk dibenci, apalagi dimusuhi. Kesadaran ketiga adalah kesadaran akan keberdosaan dan gerak menuju pertobatan. Pilihan yang tak sesuai tujuan Tuhan membuat kita meleset dari sasaran ilahi, sehingga tatanan kehidupan rusak berantakan oleh karena energi pemberontakan, dan keberdosaan adalah sebuah keniscayaan. Penyangkalan terhadapnya bukan hanya tak menyelesaikan persoalan, tetapi justru akan menjerumuskan kita pada lubang keterkutukan dan kebinasaan. Ambisi pribadi seringkali menjadi motivasi tersembunyi, sementara kekerasan akan menjadi latar depan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tidak ada yang indah dalam keberdosaan selain pembusukan yang menyakitkan. Membiarkan diri tenggelam dalamnya akan membuat semesta kehilangan daya hidupnya. Manusia harus kembali kepada penciptanya.
mengarahkan hidup kepadanya, menerima anugerahnya yang membabat ruat jerat ikat yang selama ini mengikat kuat tubuh, jiwa, dan rohnya. Bertobat akan menjadi obat yang tak mungkin didapat oleh gagah kuat otot kawat, karena oleh pengampunan, dendam, dan hukuman diredam dan dibungkam. Firman-Nya berkata, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Selamat menyongsong kemenangan sejati melalui rengkuhan penghayatan kerapuhan, kesadaran akan keberdosaan, dan kesungguhan hati mengalami pertobatan. Karena kita percaya bahwa anugerah Bapa melalui anaknya jauh lebih berkuasa daripada kejatuhan kita. Terberkatilah kita semua. Amin.